Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kepada teman-teman sekalian dan juga kepada dosen kami yaitu Bapak Dr. Sparta yang kami hormati. Izinkan kami di minggu ketiga ini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tugas mengenai chapter 4 yang berjudul A Conceptual Framework. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya semua untuk memperkenalkan diri sekaligus yang akan mempresentasikan materi pada bab ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan ketua saya yaitu Janet Priscilia Jadu dengan NIM 2019-1211-020. Lalu ada saya sendiri, Alia Desta, dengan NIM 2019-1211-040. Dan yang terakhir, ada teman saya yaitu Yanita Harisandi dengan NIM 2019-1211-012. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Yanita Harisandi. Kepada Yanita, saya persilahkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang conceptual framework di chapter 4. Di sini sebelum masuk ke pembahasan teori, tujuan pembelajaran dari chapter ini, di chapter 4 ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat menjelaskan manfaat dari kerangka kerja konseptual, lalu menjelaskan upaya-upaya FASB untuk membangun kerangka kerja konseptual, lalu memahami tujuan pelaporan dari laporan keuangan, dan mampu mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi dan dapat mendefinisikan unsur-unsur dari laporan keuangan dan menjelaskan asumsi-asumsi dasar dari akuntansi dan mampu menjelaskan aplikasi dari prinsip-prinsip dasar akuntansi, lalu menjelaskan dampak kendala terhadap laporan informasi akuntansi. Yang pertama itu ada peran kerangka kerja konseptual. Di sini kerangka kerja konseptual merupakan teori terstruktur dari akuntansi yang menyatakan cakupan dan tujuan dari pelaporan keuangan. Kerangka kerja ini mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen dasar dari akuntansi yang berhubungan dengan prinsip dan aturan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dari laporan keuangan. Proses perjalanan penyusunan konseptual framework ini atau kerangka kerja konseptual ini dimulai pada tahun 1980 dan awal tahun 1990 di USA, Kanada, UK, dan Australia. Namun pada tahun 1989, proses perkembangan konseptual framework ini mengalami hambatan dari berbagai faktor, seperti kesulitan dalam pembentukan fundamental isu yang berkaitan dengan measurement dan juga adanya invensi politik, sehingga prosesnya berjalan dengan lambat. Tetapi pada sekitar tahun 2002, terdapat kemajuan yang pesat di dalam proses perkembangan konseptual framework dikarenakan adanya IASB atau FASB
conference program, di mana di dalam program tersebut dibutuhkan sebuah framework yang kuat untuk memadu para pembuat akunting standar dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Sehingga pada tahun 2004 itu IASB dan FASB itu mulai untuk membentuk sebuah conceptual framework yang lengkap dan konsisten. Conceptual framework bertujuan untuk membuat sebuah teori akuntansi yang lengkap, konsisten, dan terstruktur. Lalu kerangka kerja konseptual atau conceptual framework didefinisikan oleh FASB sebagai a coherent system of interrelated, objective, and fundamental that is expected to lead to consistent standard and the prescribe the nature, function, and limits of financial accounting and reporting. Nah, kerangka kerja konseptual adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batasan-batasan dari akuntansi keuangan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan fundamental atau kaidah-kaidah pokok adalah konsep-konsep yang mendasari akuntansi keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan kendala atau keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan, dan pengukurannya. Cara meringkas serta menginformasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep-konsep yang bersifat pokok atau fundamental artinya bahwa konsep tersebut yang diperlukan sebagai referensi berulang-ulang dalam menetapkan, menafsirkan, dan menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan. Kata koheren sistem dan konsisten mencerminkan bahwa FASB membuat framework yang teoritis serta kata prescribes menunjukkan pendekatan normatif dalam penyusunannya. Namun, meskipun IASB dan FASB telah berusaha untuk menyusun conceptual framework tersebut, tidak semua akuntan memiliki pendapat yang sama terhadap kehadiran conceptual framework ini. Beberapa akuntan berpendapat bahwa membuat general teori melalui sebuah conceptual framework tidak diperlukan. Mereka beralasan bahwa mereka dapat tetap bertahan di dalam pelaksanaan profesional akuntan tanpa sebuah teori yang secara formal terstruktur. Pernyataan tersebut memang benar adanya, namun muncul beberapa masalah terkait praktik di dalam akuntansi karena tidak adanya general theory of accounting yang terstruktur. Salah satunya adalah praktik akuntansi dinilai sangat permisif dan tidak konsisten. Tiap-tiap entitas diperbolehkan untuk memilih metode akuntansi sendiri. Mereka dapat menentukan dan memilih metode akuntansinya sendiri. Misalnya perusahaan A itu menggunakan metode straight line method dalam menghitung depresiasi aset perusahaannya. Sedangkan perusahaan lain dapat saja menggunakan metode depresiasi lain seperti double declining method. Maka dari itu, conceptual framework membawa beberapa manfaat dan peran penting di dalam akuntansi. Di antaranya itu yang pertama itu financial reporting requirement dapat lebih konsisten
dan logis. Oleh karena berasal dari sebuah konsep yang jelas, lalu konsisten dan terstruktur. Misalnya, kini seluruh entitas diharuskan menggunakan fair value dalam penilaian asetnya, tidak lagi memakai historical cost tersebut, aset tersebut. Lalu yang keduanya itu adanya regulation yang dijelaskan di dalam conceptual framework memaksakan pihak-pihak yang bertanggung jawab ini harus membuat laporan keuangan sesuai dengan framework-nya. Lalu pihak-pihak yang menyusun financial report ini dapat lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dibutuhkannya karena seluruh requirement dalam membuat financial report ini telah tertera jelas di dalam framework tersebut. Lalu manfaatnya itu dapat meminimalisir resiko dari over regulation. Lalu baik preparers maupun auditor dapat lebih memahami financial report requirement yang mereka buat atau periksa. Dan peraturan financial report requirement ini dapat lebih ekonomikal karena tiap isu yang muncul tidak perlu diperdebatkan karena dari berbagai sudut pandang. Karena kembali lagi dari berbagai sudut pandangnya. Lalu kita masuk ke isu-isu yang ada dalam sebuah kerangka kerja konseptual. Yang pertama itu, apakah kita membutuhkan teori umum akuntansi? Lalu yang kedua itu ada, apakah akuntansi yang ada saat ini dirasa permisif? Yang ketiga, apakah praktek akuntansi saat ini terlalu tidak konsisten? Lalu yang keempat itu, apakah terlalu banyak campur tangan politik pada netralitas pelaporan akuntansi? Untuk manfaatnya dari konseptual framework ini, yang pertama itu persyaratan pelaporan yang logis dan konsisten. Lalu yang kedua, compliance yang lebih besar dan mampu meningkatkan akuntabilitasnya. Lalu yang keempat itu lebih sedikitnya standar spesifik. Yang kelima, meningkatkannya pemahaman persyaratan pelaporan. Dan yang keenam, penetapan standar yang lebih ekonomis. Tujuan dari kerangka kerja konseptual itu menurut FASB, pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna saat ini bagi investor, finansial, dan pengguna lainnya dalam melakukan investasi yang rasional, kredit, dan keputusan serupa lainnya. Nah, tujuan dari conceptual framework adalah untuk memberikan pedoman dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum. IASB dan FASB ini menjelaskan tujuan utama financial report untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna kepada user, baik itu investor maupun kreditor. Informasi tersebut akan dipilih berdasarkan kegunaannya dalam proses pengembalian keputusan ekonomi. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan melaporkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, berguna dalam menilai prospek arus kas, lalu berisi tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan yang ada di dalamnya. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Lalu dalam menyediakan laporan keuangan yang berguna, seorang akuntan harus memilih informasi mana yang akan disajikannya. Oleh sebab itu, penting untuk membangun
kerangka kualitatif untuk membuat informasi menjadi berguna. SFAC dan ISB menjelaskan mengenai kualitatif karakteristik. Nah, berikut adalah kerangka dari kualitatif karakteristik dalam akuntansi. ISB framework lalu dikembangkan lebih lanjut mengikuti jejak FASB pada periode 1978 sampai 87 sampai 2000. FASB ini membuat 7 konsep statement yang mencakup topik-topik berikut. Yang pertama itu tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan organisasi non-profit. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berguna. Lalu unsur-unsur laporan keuangan, kriteria dalam pengakuan dan pengukuran unsur-unsur. Lalu yang kelima itu penggunaan arus kas dan menyajikan informasi nilai dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi. Nah, kerangka tersebut menjelaskan konsep dasar dari laporan keuangan yang disusun. Hal tersebut dijadikan sebagai pedoman dari IASB dalam membangun standar akuntansi dan sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak dijelaskan secara langsung oleh IASB dan IFRS. IASB menyatakan bahwa kerangka tersebut mendefinisikan tujuan dari laporan keuangan, lalu mengidentifikasikan karakter kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna, lalu mengidentifikasikan elemen dasar dari laporan keuangan dan konsep untuk pengakuan dan pengukuran dari laporan keuangan. Nah, di dalam IAS 8 mencaratkan bahwa manajemen harus menggunakan kerangka kerja atau conceptual framework tersebut dalam mengembangkan dan menerapkan aturan akuntansi agar menghasilkan informasi yang relevan dalam pembuatan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh user serta reliable, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang pertama itu bermanfaat dalam membuat keputusan kredit dan investasi oleh pihak yang ingin memahami kegiatan ekonomi dan bisnis perusahaan. Yang kedua itu membantu kreditor dan investor yang ada atau potensial serta user lain dalam menentukan jumlah, waktu, dan ketidakpastian cash flow di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga itu memberikan mengenai sumber-sumber ekonomi, tuntutan terhadap sumber ekonomi, dan perubahan di dalamnya. Lalu untuk membentuk sebuah kerangka kerja konseptual dipengaruhi oleh dua kunci utama. Yang pertama itu penetapan standar berbasis prinsip dan penetapan standar berbasis pendekatan terhadap peraturan. Lalu yang kedua itu ada informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan atau decision theory approach. Baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai prinsip berbasis aturan dan berbasis pengaturan standar. Nah,
Kerangka konseptual sendiri memiliki peran penting dalam proses penetapan standar. Karena kerangka konseptual ini menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan standar yang koheren dan berdasarkan prinsip konsistensi, di mana IASB sendiri bertujuan untuk meskipun standar yang bersifat prinsip based and rules prinsip base akan mengacu pada conceptual framework sendiri, maka konten yang terdapat dalam conceptual framework ini akan bersifat ide standar yang menjadi penyokong pengembangan standar dan membantu user dalam menginterpretasikan standar tersebut. Nah, namun IASB sendiri memiliki beberapa peraturan yang cenderung bersifat rule-based dan di mana hal ini bertentangan dengan yang tujuan awalnya tadi. Nah, salah satu contohnya yaitu IAS 39 Financial Instrument Regulation and Measurement, di mana menurut Christopher Nobus, pakar akuntansi dari University of London, di mana dia mengatakan bahwa akan lebih baik jika recent standard menjadi standard setter. Perubahan ini tentu akan membawa benefit yang lebih banyak karena dapat memperjelas komunikasi mengenai peraturan dan meningkatkan ketelitian tanpa perlu peraturan yang lebih detail lagi karena sudah tercantum dalam standar tadi. Nah, lebih lanjut lagi, Nobus mengidentifikasikan bahwa 6 contoh peraturan yang lebih bersifat rule-based, yaitu ada list accounting, employee benefits, financial asset, government grants, subsidiaries, and equity accounting. Nah, di mana hal-hal di atas adalah salah satu contoh perdebatan antara rule-based sendiri dan principle-based. Nah, jika dilihat dari segi kelebihan dan kekurangannya, keuntungan rule-based antara lain yaitu mendapatkan peningkatan bisa meningkatkan komparabilitas dan vertibilitas untuk auditor dan regulators, di mana sedangkan untuk rule-based sendiri, dia mampu untuk mengurangi kesempatan terjadinya earning management walau mereka memperbolehkan specific restructuring of transaction selama masih dalam koridor peraturan. Namun, walau memiliki kelebihan-kelebihan tadi, seperti yang disebutkan di atas, sebuah studi yang dilakukan oleh Securities Exchange and Commission atau SEC, yaitu pada tahun 2002 atas perintah Sarbanes-Oxley Act, merekomendasikan penggunaan principle-based tadi untuk principle-based, namun standar tersebut wajib memiliki beberapa karakteristik. Memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, didasarkan pada conceptual framework yang sudah berkembang dan diaplikasikan secara konsisten. Yang kedua, yaitu mencantumkan dengan jelas objektif of standard. Lalu yang ketiga, menyediakan detail yang cukup dan struktur yang bisa dioperasikan dan bisa diaplikasikan secara konsisten. Yang keempat, ada meminimalisir penggunaan pengecualian dari standar. Yang kelima, ada menghindari penggunaan percentage of test atau bright lines yang membolehkan financial engineering untuk mencapai technical compliance dengan menghindarkan maksud dari standar itu sendiri. Nah, yang terakhir, untuk adanya Indonesia sendiri, negara kita mengadopsi principle base dengan acuan besar yaitu pada IFRS dan membuat rule based tadi yang lebih detail di PSAK. Dan adopsi ini kemudian dilakukan di tahun 2012 ketika terjadi perubahan acuan peraturan dari GAAP menjadi IFRS. Nah, standar besar penekanan pada conceptual framework ini yaitu prinsip-prinsip dan tujuan yang muncul pada peristiwa
peristiwa baru di Amerika Serikat, di mana Sarbanes-Oxley memperkenalkan banyak perubahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan audit, di mana ini merupakan perbaikan regulasi keuangan yang juga mengubah pendekatan untuk penempatan standar. Nah, salah satu alasannya adanya dominasi peraturan dalam standar di Amerika Serikat adalah bahwa ESC sendiri meminta untuk aturan dari FASB untuk digunakan dalam menafsirkan standar akuntansi. Namun interpretasi standar akuntansi memerlukan keterampilan dan penilaian yang mungkin berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga yang tadi dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Nah, standar berbasis aturan sendiri dapat meningkatkan keterbandingan dan keterverifikasian dan dapat mengurangi manajemen laba, di mana dapat kita simpulkan bahwa IASB bertujuan untuk meningkatkan standar yang bersifat principle based yang mengacu pada conceptual framework, sedangkan untuk FASB secara tradisional berbasis aturan. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada information for decision making and decision theory approach, atau informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan, di mana informasi akuntansi pada awalnya lebih banyak ditujukan sebagai pertanggungjawaban dari pengurus perusahaan kepada pemilik perusahaan itu sendiri, di mana informasi akuntansi ini akan disusun pada akhir masa kepengurusan setiap periode tertentu. Seiring dengan perkembangan bentuk perusahaan, manajer tidak hanya lagi bertanggung jawab sebagai pemilik perusahaan, tetapi juga pada para pemegang saham dan pemilik modal. Para pemilik modal ini ingin memahami apa sih yang telah dilakukan oleh manajer atau sumber daya yang mereka percayakan sebelumnya, di mana pemilik modal menggunakan informasi akuntansi tersebut untuk mengevaluasi kinerja dari manajemen perusahaan. Di sini informasi akuntansi sebagai pengawasan manajemen kemudian mulai beralih fungsi menjadi pengambilan keputusan pada 1960, di mana penekanan fungsi pengambilan keputusan terjadi karena adanya perkembangan pada teori keputusan atau decision theory, di mana pergeseran ini menjadikan informasi akuntansi berkembang dengan lebih baik, lebih luas, baik dalam hal cakupannya atau cakupan penggunanya, ataupun informasi yang dikandungnya dan kegunaan dari informasi akuntansi itu sendiri. Di mana tadi bisa kita lihat bahwa data akuntansi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan tujuan akuntabilitas itu ada kepengurusan dan pengambilan keputusan. Nah, information for decision making secara tidak langsung mencakup lebih luas dari informasi sebagai stewardship, di mana pertama yaitu tadi ada pertama karena pengguna dari financial information luas dan mencakup seluruh media sumber daya. Dan yang kedua, informasi akuntansi dilihat sebagai input data untuk memprediksikan model dari bagi user sendiri atau bagi pengguna. Nah, maka dari itu kita harus memastikan data apa sih yang benar-benar dibutuhkan untuk memprediksi performa pada masa depan dan juga posisinya. Yang ketiga, ketika stewardship berfokus pada kejadian di masa lalu untuk melihat apa saja yang sudah dicapai, prediksi berpatokan pada masa depan. Nah, informasi akuntansi untuk pihak eksternal memang berdasarkan kejadian di masa lalu, namun masa depan tidak dapat diabaikan begitu saja ketika masa depan secara tegas dijadikan sebagai objective of accounting.
Sedangkan dari pendekatan decision theory sangat bermanfaat untuk mengecek apakah akuntansi mencapai tujuannya atau tidak. Jika individual system dapat menyediakan informasi yang berguna, maka teori yang mendasari sistem tersebut dapat dikategorikan efektif ataupun valid. Yang selanjutnya masih untuk information for decision making dan decision theory approach. Di sini ada tabel, yaitu dari yang pertama ada teori keseluruhan akuntansi, individu sistem akuntansi, ramalan model pengguna, dan keputusan model pengguna. Secara keseluruhan dapat dipahami mengapa pengembangan conceptual framework di level nasional menjadi sangat sulit, di mana Godfrey berpendapat bahwa dalam pengembangan conceptual framework harus lebih menitik beratkan pada rasionalisasi penggunaan masa kini dibanding dengan reafirmasi framework di aspek hukum. Nah, selain di aspek hukum, ada juga di aspek sosial dan ekonomi ataupun yang berkaitan dalam fungsi akuntansi. Selain itu, conceptual framework masa kini juga agar mencari lebih dalam pengembangan constitution-based framework untuk akuntansi dibanding fokus pada konsep fondasi dalam hal sehari-hari, karena hal-hal tersebut lebih sulit untuk dibuat ketika terjadi perbedaan antar negara. Nah, menurut Jones dan Woolnizer memberi saran agar conceptual framework ini sendiri memiliki beberapa peran yang penting dalam mengemukakan persetujuan scope, objektif, kualitatif, dan misreadment karakteristik dari akuntansi yang terpengaruh dengan standard settings. Dimana walaupun demikian, mereka juga berargumen mengenai konvergensi IASB framework, bahwa hal itu akan menurunkan inisiasi dan inovasi dalam pengembangan konseptual framework itu sendiri, karena negara tidak lagi bekerja secara independen. Nah, sehingga dari teori keseluruhan akuntansi dapat menghasilkan individu sistem akuntansi menjadi ramalan model pengguna dan keputusan dari model pengguna atau user. Selanjutnya ada International Development, the IASB and FASB Conceptual Framework, atau perkembangan internasional, di mana yaitu tentang IASB dan FASB Conceptual Kerangka. Di mana pada Oktober 2004, FASB dan IASB menginisiasi sebuah proyek pengembangan dan perbaikan atas kerangka kerja konseptual yang berlaku saat itu, di mana penyempurnaan kerangka kerja ini sangat berguna dalam pengembangan standar yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi, konsisten secara internal, dan konvergensi secara internasional. Di mana untuk perubahan-perubahan yang dimaksud itu terjadi terkait dengan proyek ini adalah yang pertama ada di mana yang selanjutnya yaitu pada tahun 2004 yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya bahwa FASB dan IASB setuju untuk melakukan proyek bersama, yang dimana itu terdiri dari 4. Yang pertama ada mengembangkan kerangka kerja konseptual umum yang akan ditingkatkan. Yang kedua ada tujuan mengembangkan standar yang berbasis prinsip dan konsisten secara internal dan konvergen secara internasional. Dan yang ketiga ada sebuah draft exposure yang akan diproduksi di Juni 2009 dan pertimbangan yang akan ditangguhkan dari isu-isu sektor nirlaba. Nah, yang selanjutnya apa sih proyek-proyek yang dibahas pada 2004 itu, Oktober 2004 itu, di mana perubahan-perubahan itu terkait dengan proyek itu adalah yang pertama, fokus pada perubahan environment secara
framework pertama kali diisukan. Demikian juga dengan kelalaian di original framework dengan tujuan yaitu untuk menciptakan framework yang berkembang, utuh, dan dapat mencakup framework yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya memberikan prioritas untuk menunjukkan dan mendiskusikan setiap isu di setiap phase yang memiliki kemungkinan menguntungkan boards dalam jangka pendek. Di mana dimaksudnya di sini adalah memberikan prioritas untuk menunjukkan dan mendiskusikan tiap isu di phase yang memiliki kemungkinan akan menguntungkan boards dalam jangka pendek, yaitu cross-cutting issues, di mana cross-cutting issues ini akan memberi dampak tertentu dalam proyek mereka, baik untuk standar baru maupun standar yang sudah direvisi. Nah, sekaligus tahap dari proyek tersebut akan dilakukan secara simultan dan boards akan mengharapkan keuntungan dari terlaksananya proyek tersebut. Yang ketiga ada mempertimbangkan konsep yang dapat diaplikasikan di private sector business entities, yang mana maksudnya di sini adalah mulanya mempertimbangkan konsep yang akan diaplikasikan di private sector business entities. Selanjutnya, boards akan bergabung dalam mempertimbangkan aplikasi dari konsep tersebut. Nah, yang mana ini akan mengarah ke private sector, non-profit, dan sektor non-profit organization. Nah, di mana saya ulangi, di mana boards akan bergabung dalam mempertimbangkan aplikasi dari konsep tersebut ke private sector non-profit organization. Selanjutnya, di mana representatif dari public sector standard setting boards akan memonitor proyek tersebut dan di kasus-kasus tertentu akan mempertimbangkan dampak potensial dari diskusi private sectors untuk public entities. Nah, dalam menjalankan proyek kerjasama dalam 8 tahapan masing-masing dari 7 Oke. Apakah terdengar suara saya? Oke. Selanjutnya, untuk perkembangan internasional masih di konseptual kerangka IASP dan FASP, bahwa Dewan menjalankan proyek selama 8 tahapan, di mana masing-masing dari 7 tahapan awal akan membahas mengenai perencanaan, riset, pertimbangan awal, anggota Dewan, tanggapan masyarakat, serta pertimbangan ulang atas aspek utama dalam kerangka kerja Dewan, di mana tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah, yaitu yang pertama ada A, untuk bagian fase A, ada objektif dan kualitatif karakteristik, yang kedua ada elemen dan recognition, yang ketiga ada measurement, yang keempat ada reporting entity,
Di fase E ada presentation and disclosure, including financial reporting and boundaries, inactive. Yang F ada framework, purpose, and status in GAAP hierarchy atau inactive. Yang untuk fase J ada applicability to the non-profit sectors, inactive. Dan untuk fase H ada remaining issue atau inactive. Selanjutnya ada poin untuk perkembangan internasional masih, di mana di sini membahas mengenai ED memiliki beberapa area kontroversial, yaitu ada 4. Yang pertama ada perspektif entitas vs kepemilikan, ada grup pengguna utama. Yang ketiga ada kegunaan, keputusan, dan pengurusan, dan yang terakhir ada karakteristik kualitatif. Nah, selanjutnya bahwa Australia akan mengikuti Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Yang selanjutnya, di mana Australia mengikuti pendekatan di mana isu-isu untuk sektor non-profit dan for-profit dipertimbangkan secara bersama, di mana standar dimaksudkan untuk menerapkan pada kedua sektor tadi. Nah, di mana Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik, yaitu International IFAC, telah memulai proyek untuk mengembangkan CF sektor publik. Nah, saya akan membahas selanjutnya mengenai perspektif entitas vs kepemilikan, di mana suatu pandang entitas dan perseorangan akan mempresentasikan pendekatan yang berbeda terhadap pelaporan keuangan. Nah, banyak kalangan yang sepakat bahwa dalam hal pelaporan keuangan, maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang entitas dan bukan sudut pandang perseorangan, di mana sudut pandang yang digunakan merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi pekerjaan pada tahapan D, penyusunan kerangka konseptual yaitu reporting entity, di mana pada tahapan ini sudut pandang alternatif kembali didiskusikan demi memperoleh keputusan terbaik. Yang selanjutnya ada primary user group atau grup pengguna utama, di mana Dewan FASB IASB menyepakati bahwa pengguna utama pelaporan keuangan adalah penyedia modal saat ini dan potensi di masa yang akan datang, di mana penyedia modal ini adalah investor, peminjam dana atau lenders, dan kreditur lainnya dari suatu perusahaan. Namun perlu dicatat bahwa terdapat banyak sekali pengguna laporan keuangan dan usaha simplikasi kelompok utama pengguna laporan utama yang akan menimbulkan masalah baru. Nah, di mana simplikasi hubungan antara entitas dengan pengguna individu ini akan menghilangkan karakter unik yang dimiliki oleh masing-masing pihak, di mana hal-hal lain yang menjadi perhatian atau fokus, yaitu dengan adanya fokus pada pengguna utama, maka timbul kebutuhan untuk pihak lain, yaitu yayasan atau foundation dan kelompok pengawas dan corporate governance. Yang selanjutnya itu ada decision usefulness and stewardship, yang mana artinya yaitu kegunaan, keputusan, dan kepengurusan. Di mana untuk pelaporan keuangan memiliki keuangan yang beragam dalam pengambilan keputusan, mulai dari keputusan alokasi sumber daya hingga keputusan untuk melindungi dan meningkatkan investasinya. Pelaporan keuangan juga berguna dalam hal evaluasi pengurusan stewardship, di mana beberapa pihak menanggapi bahwa tujuan terkait kepengurusan stewards tidak memperoleh perhatian yang sama apabila dibandingkan dengan tujuan pengambilan keputusan. Selain itu muncul juga pandangan bahwa peran dari laporan keuangan adalah dalam menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna atau user
untuk meramalkan future cash flow terlalu ditekankan atau berlebihan. Nah, para ahli berpendapat bahwa akuntabilitas dan tujuan stewardship yang terkait dengan evaluasi dan pemantauan kerja ataupun pemantauan kinerja perusahaan di masa lalu sama pentingnya dengan kemampuan dari pelaporan keuangan sebagai penyedia informasi. Nah, di mana itu berguna untuk penyedia informasi ini berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, tujuan dari stewardship tidak lagi boleh dikesampingkan dan tetapi disejajarkan dengan fungsi laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada kualitatif karakteristik atau karakteristik kualitatif, di mana kerangka kerja IASB memiliki 4 karakteristik kualitatif yang dapat dimengerti, yaitu ada dapat dimengerti atau understandability, yang kedua ada relevan atau relevance, yang ketiga ada dapat diandalkan atau relatability, dan yang keempat ada comparability atau dapat dibandingkan. Di mana draft exposure akan diajukan oleh Dewan IASB mengusulkan bahwa karakteristik kualitatif yang akan membuat informasi berguna adalah relevan, penyajian yang meyakinkan, dapat dibandingkan, dan dapat diverifikasi tepat waktu, dan juga dapat dipahami. Nah, Dewan juga menyatakan bahwa hambatan dalam pelaporan keuangan sendiri adalah materialitas dan biaya, di mana karakteristik kualitatif dapat dibedakan menjadi karakteristik dasar seperti relevan dan penyajian yang meyakinkan, serta karakteristik tambahan yaitu dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, dan tepat waktu dan mudah dipahami. Nah, sehingga semua pihak setuju bahwa dengan proposal yang diajukan Dewan dalam exposure draft bahwa relevan adalah karakteristik dasar. Namun terjadi perdebatan bahwa atas usulan penyajian yang meyakinkan sebagai karakteristik dasar, bahwa banyak pihak berpendapat bahwa relatability ini lebih mendasar daripada faithful interpretation, di mana relatability ini tidak bisa untuk digantikan oleh faithful interpretation karena memiliki makna yang berbeda. Nah, sehingga para ahli berpendapat bahwa kerangka kerja atau conceptual framework ini dari akuntansi harus mampu menjawab ketidakjelasan dari pengertian tersebut. Nah, sehingga banyak pihak menyarankan perubahan karakteristik kualitatif terhadap exposure draft tersebut. Nah, sehingga banyak pihak yang menyarankan untuk understandability, variability, dan prudence, serta substance over form, true and fair view, serta transparansi dijadikan sebagai karakteristik dasar. Nah, namun usulan tersebut, terutama untuk konsep kehati-hatian, tidak dapat disetujui oleh Dewan karena tidak konsisten dengan prinsip netralitas. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam karakteristik kualitatif, konsep kehati-hatian tersebut masih digunakan oleh IASB secara aktif. Oke, yang selanjutnya di sini akan saya bahas mengenai a critic of conceptual framework, di mana untuk perkembangan kerangka kerja konseptual tidak bisa lepas dari kritik berbagai pihak, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana kritik ini membuat perkembangan kerangka kerja konseptual mengalami perkembangan yang lambat, serta menjadi pemicu terselenggaranya proyek IASB dan FASB tadi, di mana dalam melakukan analisis atas kritik yang terjadi, terdapat dua pendekatan, yaitu ada pendekatan ilmiah atau scientific approach, dan pendekatan profesional atau professional approach. Nah, di mana dalam semua pertanyaan dalam menyusun standar akuntansi selalu terdapat pertanyaan yang akan sama diajukan, yaitu apa sih maksud dari apa yang dimaksud dengan nilai, bagaimana kita dapat menilai elemen dasar akuntansi seperti aset dan kewajiban, ataupun salah satu tujuan dari kerangka konseptual ini
adanya kerangka konseptual ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga dapat menghindari terjadinya perdebatan yang berulang-ulang mengenai hal-hal yang sama. Nah, di mana sebenarnya tujuan dari pembuatan conceptual framework ini sebenarnya untuk menjawab tadi segala pertanyaan-pertanyaan yang dibuat mengenai standar akuntansi, sehingga dapat menghindari terulangnya argumen-argumen mengenai hal-hal yang sama. Nah, selain itu conceptual framework juga akan memberikan arahan keputusan bagi akuntan praktisi dalam menjelaskan informasi yang relevan untuk pembuatan keputusan ekonomi. Nah, untuk itu, persetujuan yang telah dibuat mengenai standar akuntansi seharusnya dapat meminimalisir ketidakkonsekuenan dan ketidaksamaan yang muncul dari penilaian yang berbeda. Nah, di mana Doputz dan Sander berpendapat bahwa conceptual framework dikeluarkan oleh FASB tidak cukup membantu dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer dan pada measurement dan disclosure, sehingga menurut mereka terdapat tiga isu yang masih ambigu, yaitu yang pertama ada definisi liabilities yang masih terlalu umum sehingga sulit untuk menentukan posisi deferred taxes. Yang selanjutnya ada conceptual framework. Kedua ada isu conceptual framework yang mendukung prinsip dan akuntansi yang bertolak belakang dengan belakangnya itu full cost dan successful efforts, di mana pada prinsip successful efforts perusahaan diperbolehkan untuk mengkapitalisasi hanya beban-beban yang berkaitan dengan penemuan lokasi tambang minyak dan gas alam yang berhasil, sehingga jika terjadi penemuan lokasi tambang yang tidak terdapat banyak minyak dan gas alam, maka beban tersebut akan dikurangi langsung terhadap pendapatan pada periode tersebut. Sedangkan untuk full cost, semua beban yang berkaitan dengan penemuan lokasi tambang minyak dan gas alam baru tanpa memberitahukan hasilnya atau memperhatikan hasilnya, boleh dikapitalisasi. Dan yang isu yang terakhir ada tidak menyediakan masalah estimasi, sehingga dapat disimpulkan dari kritik konseptual ini, di mana kritik-kritik tersebut memiliki analisis yang menjelaskan alasan dari mereka mengeluarkan kritik, di mana yang pertama tadi kita mengetahui bahwa adanya pendekatan saintifik, sehingga validasi framework harus dijelaskan secara logis dan empiris. Sedangkan untuk yang kedua adalah untuk pendekatan profesional, itu harus dijelaskan dengan menentukan tindakan terbaik dengan menggunakan nilai-nilai atau tindakan-tindakan yang profesional, sehingga pendekatan-pendekatan ini dapat membantu menjawab isu-isu kritik yang terjadi pada conceptual framework project. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alia Desta. Lalu untuk materi yang terakhir ini akan disampaikan oleh saya, yang mana masih berkaitan dengan sebuah kritik terhadap proyek perangkat konseptual, yang mana sudah disampaikan oleh Jana tadi bahwa dalam akuntansi terdapat beberapa kritik. Untuk kritik yang pertama ini kita akan membahas mengenai kritik ilmiah. Di sini terdapat tulisan bahwa kritik ilmiah ini artinya sifatnya menentukan, yang mana tidak bisa diganggu ataupun tidak bisa bersifat secara pelin-pelan ataupun tidak jelas. Lalu yang kedua ada aturan dan konvensi yang tidak ditentukan. Aturan dalam menyusun laporan keuangan ini tidak ditentukan, artinya tetapi masih harus sesuai dengan standarnya. Lalu yang ketiga ada tidak menyelesaikan masalah pengungkapan kontemporer, yang mana pada artinya ini kerangka konseptual pada teori akuntansi tidak menyelesaikan masalah yang sifatnya kasus ataupun diskusi dari
seseorang, kasus ataupun diskusi dari luar yang tidak berkaitan dengan si teori akuntansi ini. Lalu untuk kritik ilmiah yang selanjutnya, ada definisi yang tidak jelas. Ada beberapa yang mengatakan bahwa definisi dari kerangka konseptual ini tidak jelas ataupun tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang mempelajarinya. Yang selanjutnya, yang pada poin 5, kita akan membahas mengenai tidak membahas masalah pengukuran. Pengukuran di sini artinya dalam menyusun dalam kerangka konseptual kita tidak membahas mengenai masalah pengukuran. Yang kita bahas hanyalah masalah-masalah yang berkaitan dengan akuntansi. Lalu yang selanjutnya itu resiko pengambilan keputusan mekanis. Mekanis di sini artinya instrumen ataupun fondasi. Resiko pengambilan keputusan ini akan membentuk fondasi yang mungkin bisa kuat ataupun bisa lemah. Lalu yang selanjutnya, kerangka kerja mungkin menjadi tujuan itu sendiri. Dari kerangka konseptual ini akan menghasilkan kerangka kerja yang mungkin kerangka kerja ini akan menjadi tujuan dibuatnya kerangka konseptual ini. Lalu yang kritik ilmiah terakhir ini kita akan membahas mengenai terlalu bergantung pada definisi, yang mana artinya si kerangka konseptual ini tidak terlalu bergantung pada penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini juga saya memiliki catatan bahwa sebuah kritik dari proyek kerangka konseptual ini telah banyak menuai kritik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya itu kritik ilmiah, yang mana kritik ini tuh terdapat dari berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja, namun dari negara-negara luar juga. Kritik-kritik tersebut memiliki analisis yang menjelaskan alasan mereka mengeluarkan kritik. Yang pertama, si kerangka konseptual atau conceptual framework ini harus menggunakan pendekatan yang scientific atau spesifik gitu, sehingga validasi kerangka konseptual ini dapat dijelaskan secara logis dan juga empiris. Selanjutnya, pendekatan secara profesional yang berfokus untuk menyarankan tindakan terbaik dengan melakukan tindakan yang profesional. Sebenarnya, tujuan dari pembuatan kerangka konseptual ini adalah untuk menjawab segala pertanyaan mengenai standar akuntansi sehingga menghindari terulangnya argumen mengenai hal yang sama. Selain itu, si conceptual framework ini juga memberikan arahan dan keputusan bagi akuntan praktisi atau seorang yang bekerja sebagai akuntan dalam menjelaskan informasi yang relevan ataupun informasi yang dapat dipercaya sehingga dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, persetujuan yang telah dibuat mengenai standar akuntansi seharusnya dapat meminimalisasi ketidakkonsekuenan dan juga ketidaksamaan yang muncul dari penilaian-penilaian yang berbeda. Lalu, di sini ada peneliti dari Dopach, orang luar, dan Sunder. Dia berpendapat bahwa kerangka konseptual ini dikeluarkan oleh FASB, yang mana si kerangka konseptual ini tidak cukup membantu dalam menyelesaikan isu kontemporer pada measurement dan disclosure. Menurut orang ini tadi, ataupun menurut peneliti Dopach dan Sunder ini, dia mengatakan bahwa masih terdapat 3 isu yang ambigu. Untuk isu yang pertama ini akan saya jelaskan, yaitu dari definisi liabilities masih terlalu umum sehingga sulit untuk menentukan deferred tax. Lalu untuk yang kedua ini, si conceptual framework juga mendukung 2 prinsip akuntansi yang bertolak belakang, yaitu full cost dan successful efforts.
pada prinsip successful efforts dijelaskan bahwa suatu perusahaan diperbolehkan untuk mengkapitalisasi biaya, mengkapitalisasi yang diperbolehkan untuk mengkapitalisasi itu hanya beban yang berkaitan dengan penemuan lokasi tambang minyak dan juga gas alam yang berhasil. Jika adanya penemuan lokasi tambang yang tidak terdapat minyak ataupun gas alam, maka beban tersebut dikurangi langsung terhadap pendapatan pada periode tersebut. Sedangkan untuk full cost ini, di sini dijelaskan bahwa semua beban yang berkaitan dengan penemuan lokasi tambang minyak dan juga gas alam baru tanpa memperhatikan hasilnya boleh dikapitalisasi. Di sini sudah jelas ya bahwa terdapat perbedaan yang bertolak belakang antara successful efforts dan juga full cost ini. Lalu yang ketiga ini, dia mengatakan bahwa adanya isu yang tidak dapat menyelesaikan masalah estimasi. Mungkin dari kritik terhadap proyek kerangka konseptual, itu yang bisa saya jelaskan. Lalu saya akan next ke PPT selanjutnya, mengenai adanya asumsi ontologis dan epistemologis. Di sini terdapat tulisan juga bahwa ada 4 hal dari asumsi ontologis dan epistemologis ini. Bebas dari bias atau netralitas, kualitas informasi yang menghindari mengarahkan pengguna ke kesimpulan yang mengamankan kebutuhan, keinginan, ataupun prasangka tertentu dari si pembuat asumsi ini. Lalu di sini ada Solomon mengatakan bahwa kebebasan dari bias sebagai pembuatan peta keuangan. Dan selanjutnya di sini juga ada Feyerabend. Dia mengatakan kebenaran ilmiah itu sifatnya tidak mutlak. Dan di sini yang terakhir kita mengklaim akuntansi arus utama itu dilupakan. Maksud dari keempat ini adalah tujuan dari pembuatan konseptual framework adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang objektif dan juga tidak bias. Tidak bias artinya tidak netral. Maksud dari tidak bias atau netral adalah kualitas informasi yang menghindari penggunanya mengarahkan pada kesimpulan yang memberikan keamanan pada kebutuhan ataupun keinginan tertentu. Solomon, tadi sudah saya sampaikan bahwa Solomon kebebasan dari bias sebagai pembuatan peta keuangan. Di sini Solomon menjelaskan kebebasan dari bias sebagai financial map making, di mana pada suatu peta yang baik adalah peta yang dapat menunjukkan seluruh fakta yang ada. Namun, Feyerabend sebagai seorang filsuf ilmu berpendapat bahwa kejujuran ilmiah tidaklah absolut. Kejujuran ilmiah hanya mengarah pada pernyataan tentang kenyataan yang dibangun. Kenyataan yang dibangun itu pernyataan yang diberikan hanya ketika bukti sesuai dengan penjelasan dan juga persetujuan mengenai metodologi ilmiah. Hal ini dapat membuat teori yang menjadi dasar suatu konseptual dipertanyakan. Apakah teori tersebut netral, independen, dan juga bebas dari bias, sehingga dapat diimplikasikan jika realita tidak ada dalam praktik akuntansi. Maka, suatu kerangka konseptual ini tidak dapat memberikan objektivitas yang menyeluruh dalam mengukur realita ekonomi. Jika kita hubungkan dengan kerangka konseptual, jika kita hubungkan dengan kerangka konseptual itu sendiri, maka opini dari badan ataupun individual yang berkuasa, maksud saya jika si kerangka konseptual ini kita hubungkan dengan
realita yang ada, maka kerangka konseptual ini tidak pernah secara resmi diuji kebenarannya berdasarkan bukti logis dan juga empiris. Karena apa? Karena isi dari kerangka konseptual itu sendiri merupakan opini dari badan ataupun individual yang berkuasa. Lalu dalam hal ini disarankan untuk mengarahkan sendiri proyek konseptual framework pada pendekatan hipotetis deduktif. Sehingga pendekatan ini dapat mempengaruhi asumsi epistemologis dan asumsi metodologi mengenai pengujian kebenaran serta tindakan yang paling sering dilakukan oleh si peneliti akuntansi. Jadi mungkin sudah jelas ya kenapa adanya asumsi ontologis dan juga epistemologis. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sirkularitas penalaran ataupun circularity of reasoning. Di sini terdapat 3 hal yang mana dijelaskan bahwa tujuan dari kerangka konseptual ini dapat memandu praktik sehari-hari seorang profesi akuntan. Lalu yang kedua adanya pandangan yang dangkal mengenai mendeduksi prinsip-prinsip dari teori umum. Mungkin teman-teman semua baru asing dengan kata-kata mendeduksi. Di sini mendeduksi itu artinya kesimpulan. Dari pandangan-pandangan yang dangkal, kita dapat menyimpulkan bahwa adanya prinsip-prinsip dari teori umum akuntansi. Lalu yang ketiga ini mengenai kerangka kerja yang ada ditandai dengan sirkularitas internal. Contohnya itu terdapat pada pernyataan FASD nomor 2 atau statement nomor 2, lalu adanya karakteristik kualitatif yang sering dinyatakan dalam istilah kualitas lain yang tidak pernah dioperasionalkan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai circularity of reasoning ini. Di sini disampaikan bahwa dalam sudut pandang yang dangkal, dari sudut pandang yang dangkal ini pada poin nomor 2, terhadap conceptual framework yang mengindikasikan bahwa paling tidak seorang akuntan mengikuti satu jalur ilmiah, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip dan juga praktik yang disamaratakan. Namun, ada banyak negara yang conceptual framework-nya ini ditandai dengan adanya internal circularity. Maksudnya, satu kualitasnya bergantung pada kualitas aspek yang lain, dan tidak dituliskan diperlukannya kondisi tertentu untuk mencapai berbagai kualitas tersebut. Sehingga tidak terdapat arahan yang spesifik mengenai cara pencapaian kondisi yang seharusnya. Bermacam-macam kerangka konseptual yang dimiliki negara ditandai oleh adanya internal circularity. Contohnya yaitu pada information qualities, pada laporan keuangan yang bergantung pada kriteria quality lainnya. FASB ini mencoba untuk membuka ataupun menjustifikasi circularity tersebut dengan merujuk pada keinginan dari seorang akuntan yang memiliki banyak pengetahuan untuk menginterpretasikan laporan keuangan tersebut. Di sini juga disampaikan bahwa ada seorang ahli mengatakan yang bernama Stem pada tahun 1981, until we are sure in our minds about the nature of accounting, it is fruitless for the profession to invest large resource in developing a conceptual framework to support accounting standard. Sistem ini, seorang ahli ini meyakini bahwa akuntansi akan lebih berpihak kepada hukum daripada physical science, karena profesi akuntansi ini dan hukum berhubungan dengan konflik yang terjadi di antara kelompok pengguna ilmu dengan kepentingan dan tujuan yang bermacam-macam. Menurut sistem ini,
hukum merupakan normatif disiplin yang penuh dengan konsep nilai syarat dan juga akuntansi berhadapan dengan kondisi pasar yang tidak sempurna dan sifatnya subjektif, sesuai dengan proses pembuatan keputusan. Sedangkan yang dimaksud physical science ini adalah positif disiplin, yang mana dapat dideskripsikan dan juga memiliki karakteristik bebas dari nilai konsep. Tadi dalam perkataannya, sistem ini juga ada mengatakan bahwa developing, mohon maaf, maksud saya mengatakan positive accounting. Yang mana positive accounting ini penjelasan ataupun penalarannya itu untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan ataupun fenomena akuntansi seperti adanya akuntansi ini harus sesuai fakta. Jadi teori ini itu bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, dan juga memberi jawaban atas praktik akuntansi ini sendiri. Mohon maaf, slide-nya keganti. Jadi di samping itu juga teori ini meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan juga dapat menggambarkan bagaimana interaksi antar variabel akuntansi dalam dunia nyata. Validitas teori akuntansi positif ini dinilai atas dasar kesesuaian teori dengan fakta ataupun hal apa saja yang sedang terjadi. What it is. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu what it is. Sedangkan normatif accounting ataupun penjelasan atas penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga lebih menjelaskan praktik-praktik akuntansi yang seharusnya berlaku, atau it should be. Pendekatan positif accounting ini dapat menghasilkan taksonomi, dan juga akuntansi sebagai science. Sedangkan pendekatan normatif accounting ini menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art atau seni. Hingga saat ini, si positive accounting teori ini masih dalam proses yang dapat dijadikan dasar dalam proses pembentukan akuntansi yang menjadi sains. Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai pernyataan FASB nomor 2 ini. Di sini dikatakan bahwa FASB nomor 2 ini berhubungan dengan karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Istilah kualitatif karakteristik ini digunakan oleh APB pada statement 4, tetapi konsepnya ini dibahas berasal dari Asobat. Jadi kurang lebih si pembuat keputusan ini berada di puncak diagram yang mana dia dapat menunjukkan orientasi fungsi akuntansi keuangan untuk melayani kebutuhan keputusan si pengguna. Lalu kita akan membahas yang materi selanjutnya itu, yaitu mengenai disiplin yang tidak ilmiah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu kita biasa menyebutnya dengan unscientific discipline. Di sini, apakah akuntansi merupakan ilmu? Akuntansi itu merupakan ilmu yang mana sifatnya itu preskriptif dan juga sebagai syarat nilai. Lalu di sini juga ada stempel bahwa sampai kita yakin dalam pikiran kita tentang sifat akuntansi, tidak ada gunanya bagi profesi untuk menginvestasikan sumber daya yang besar dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk mendukung standar akuntansi. Lalu yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai riset positif, ataupun kalau dalam bahasa Inggrisnya ini positive research. Di sini
ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang untuk poin yang pertama ini, proyek kerangka konseptual ini mengabaikan adanya temuan empiris penelitian akuntansi positif yang dapat bertentangan antara satu sama lain. Lalu untuk poin yang kedua ini, semakin banyak bukti bahwa pasar modal ini tidak efisien. Lalu yang untuk poin yang ketiga ini, jika kerangka kerja konseptual dapat memastikan pengguna menerima informasi yang berguna, hal ini akan memberikan tujuan yang berguna juga. Adanya riset positif ini kurang lebih ada 3 hal, seperti yang telah saya bacakan tadi. Tujuan utama dari dibuatnya conceptual framework itu untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat membantu si pengguna menentukan economic decision atau keputusan ekonomi. Namun, untuk sekarang ini riset pasar meragukan adanya kemampuan data akuntansi yang dipublikasikan untuk mempengaruhi harga saham. Sehingga pada beberapa teknik akuntansi digunakan untuk memanipulasi keadaan pasar. Tujuan selanjutnya dari conceptual framework ini adalah untuk meyakinkan si pengguna bahwa laporan keuangan dapat mendapatkan informasi yang berguna juga untuk proses pengambilan keputusan. Mungkin dari riset positif itu saja yang bisa dijelaskan, karena dalam 3 hal ini sudah jelas sekali bahwa proyek kerangka konseptual ini tidak mengabaikan adanya pertemuan empiris penelitian akuntansi positif seperti yang sudah saya sampaikan tadi mengenai penjelasan lebih lanjutnya. Lalu untuk yang sekarang kita akan next ke kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. The conceptual framework as a policy document. Di sini ada 4 poin. Yang untuk poin yang pertama ini akan saya bacakan, bahwa kerangka konseptual ini sebagai kumpulan pengetahuan umum dan juga kerangka kerja konseptual gagal dalam sejumlah tes ilmiah. Lalu untuk yang poin kedua ini, perbedaan antara teori dan kebijakan itu sangatlah penting. Untuk poin yang ketiga ini, CF atau dengan kepanjangannya itu conceptual framework tidak diproduksi dalam ruang hampa yang politik. Lalu untuk yang keempat ini, CF atau conceptual framework ini mungkin hanya merupakan cerminan dari keinginan kelompok yang dominan. Di sini akan saya jelaskan bahwa sebuah cara yang dapat digunakan untuk melihat conceptual framework menjadi scientific adalah dengan mempertimbangkannya menjadi sebuah policy model. Lalu di sini ada seorang mengatakan yang bernama Igiri membedakan antara normatif dan juga policy model. Normatif model itu dibuat berdasarkan asumsi yang pasti mengenai tujuan yang akan dicapai. Meskipun si normatif model ini memiliki implikasi, namun tetap berbeda dengan policy judgment yang melibatkan adanya komitmen terhadap tujuannya. Igiri ini juga mengatakan bahwa dalam akuntansi, teori dan polisi bercampur menjadi satu, tidak seperti ilmu pengetahuan lainnya. Di sini juga ada seorang ahli juga mengatakan bahwa yang bernama Tinker, dia mengatakan terdapat cara lain untuk mengesahkan tingkat teoritikal, yaitu dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif teori adalah usaha untuk menemukan hubungan yang sebenarnya terjadi. Penalaran induktif biasanya disebut dengan teori deskriptif. Pendekatan deskriptif ini memiliki implikasi untuk menentukan apakah conceptual framework ini merupakan refleksi dari nilai suatu proses, dari nilai sesuatu yang bersifat profesional ataupun tidak.
Lalu di sini juga ada seorang ahli lagi mengatakan bahwa Buckley memiliki polisi model melalui pendekatan konstitusional, yang mana pada prinsipnya ini berlaku dari kebenaran, sama seperti cara FASB ini menentukan conceptual framework. Lalu untuk pendekatan konstitusional ini sesuai dengan pernyataan bahwa akuntansi ini bergantung pada kepercayaan di kejadian yang sebenarnya atau kepercayaan pada kejadian-kejadian nyata. Di sini ada kutipan juga mengenai konseptual sebagai dokumen kebijakan ini yang mengatakan, yaitu Chambers dalam bahasa Inggris, all we have as fundamental or basic is a set of profession that are more or less arbitrary established, or which are plain. There is no body of ideas or knowledge by reference to which we can judge whether or not the proposition are favorable to others. We must simply accept them. Yang mana dia mengatakan bahwa standar yang dibuat berdasarkan konsensus adalah bagian dari mempercayai standar yang merupakan ketentuan dan juga terbentuknya karena persetujuan. Jadi, ketentuan ini dibuat atas dasar persetujuan. Si Crick mengembangkan, di sini seorang ahli mengatakan bahwa Kirk mengembangkan konseptual framework ini disajikan untuk kepentingan publik karena adanya pendekatan konseptual, sedangkan standar yang dibuat berdasarkan konsensus ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan publik, sehingga karena adanya pendekatan politik tidak dapat digunakan untuk kepentingan publik karena adanya pendekatan politik. Hal ini menjadi masalah karena kepentingan publik diwakili oleh pengguna dengan kebutuhan yang bertentangan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Sedangkan menurut pendapat Miller, seorang ahli juga mengatakan bahwa standar yang dibuat menurut konsensus hanya akan menghasilkan ketidakkonsistenan. Dari apa yang saya jelaskan tadi, sangat berkaitan dengan 4 hal ini, yang mana tadi tidak dapat digunakan karena adanya kepentingan politik. Lalu conceptual framework ini juga merupakan cetusan ataupun dibuatnya atas dasar keinginan kelompok dominan. Terus di sini juga dijelaskan mengenai teori dan kebijakan itu sangatlah penting. Lalu next kita akan membahas mengenai nilai-nilai profesional dan juga kelestarian diri. Dalam bahasa Inggrisnya itu atau professional value and self-preservation. Di sini kita juga masih ada beberapa hal yang kita simpulkan bahwa untuk poin yang pertama ini mengenai pelestarian diri, yang mana pelestarian diri ini menyeratkan pengejaran kepentingan pribadi. Lalu yang kedua ini ada nilai-nilai profesional yang menunjukkan adanya idealisme dan juga altruisme. Lalu yang ketiga ini ada pendapat dari 3 dan 4 ini masih pendapat dari seorang ahli. Yang mana si Gerbot ini mengatakan bahwa adanya rasa tanggung jawab pribadi dari nilai-nilai profesional ini. Lalu untuk yang keempat ini, Hines mengatakan adanya legitimasi profesional. Maksudnya apa sih dari keempat hal tadi? Sini saya akan menjelaskan bahwa professional value merupakan tindakan yang berlandaskan atas dasar idealisme dan juga lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sedangkan self-preservation adalah sebaliknya. Efek dari adanya professional value ada terciptanya nilai sosial yang dapat
membuat kelompok profesional ini bertanggung jawab atau menyediakan segala kepentingan komunitas. Di sini Gerbert berpendapat bahwa saya akan membacakan pendapat dari Gerbert ini. Dia mengatakan bahwa of necessity, accountants make many judgments. And when they do, their decision may differ from those that other accountants would make. But that doesn't make the decision arbitrary. Accountants' freedom is not freedom to decide as they please. Their personal responsibility for the decision force a diligent search for the best obtainable approximation of accounting truth, and that responsibility leave no room for arbitrary. Dari konseptual ini, dari pendapat Gerbert ini, konseptual framework ini tidak bekerja dalam ruang sosial yang mana terdapat urusan manusia yang sangat kompleks. Judgment sebagian besar ada karena terdapat professional value. Lalu Greenwood menganggap ini merupakan nilai dari rasionalitas di mana terdapat komitmen pada objektivitasnya. Dia juga menambahkan ilmiah yang menyebabkan tidak adanya hal teoritikal ataupun teknis yang dianggap tidak tertandingi hanya karena hal tersebut pernah diterima dan juga dilakukan. Lalu Dembski merupakan orang yang paling tidak setuju. Ada seorang yang paling tidak setuju dengan adanya normatif accounting standar ini, karena beliau menemukan bukti matematis di mana tidak adanya standar dalam akuntansi, sehingga konsep tersebut sesuai dengan pendekatan konstitusional dari Buckley tadi, yang menunjukkan adanya monopol seeking behavior dari seorang profesional. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kompleksitas standar konsep yang ada dan juga dapat menyebabkan publik bergantung pada akuntan serta auditor untuk menyiapkan dan juga menginterpretasikan isi dari laporan keuangan. Di sini juga terdapat kutipan bahwa viewing conceptual framework project as constituting a strategic maneuver to assist in socially constructing the appearance of a coherent differentiated knowledge base for accounting standard. Thus, legislating standard and the power, authority, and self-regulation of the accounting provision may help in explaining why conceptual framework projects are continually undertaken by the profession. Sini sudah jelas ya bahwa dari keempat hal ini tadi sangat berhubungan dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai kerangka konseptual untuk standar kerangka konseptual untuk standar seorang audit. Di sini konseptual framework for auditing standard terdapat 2 poin yang kami simpulkan bahwa untuk auditing ini adalah disiplin yang didasarkan pada logika yang ada. Lalu untuk poin kedua ini peran verifikasi tradisional telah berkembang menjadi audit resiko bisnis. Di sini saya akan seperti biasa menjelaskan lagi ataupun mengulas lebih dalam mengenai kerangka konseptual untuk standar audit ini maksudnya apa sih? Jadi dapat kita simpulkan dalam teori umum komprehensif dari pengauditan pertama kali diperkenalkan oleh Motz and Sharaf pada tahun 1961.
Mautz dan Saraf ini melihat bahwa mengaudit bukan sebagai subdivisi dari akuntansi, tapi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, juga sikap logis yang disiplin. Berkaitan ya dalam dua poin hal ini yang seperti saya sebutkan bahwa auditing adalah disiplin yang didasarkan pada logika. Hal ini mengarahkan mereka pada kesimpulan bahwa auditor tidak secara natural terbatasi dalam hal memverifikasi ataupun mengecek informasi akuntansi. Hal ini juga berkaitan dengan poin nomor 2 bahwa peran dari seorang audit adalah verifikasi tradisional yang telah berkembang menjadi audit resiko bisnis. Lalu Mautz dan Saraf ini mempertanyakan adanya kompatibilitas dari pelayanan auditing dan juga consulting. Mereka merekomendasikan pemisahan untuk kedua tipe pelayanan ini dengan tujuan untuk menjaga independensi dari seorang auditor. Lalu si Mautz dan Saraf ini juga masih mengembangkan lebih jauh mengenai teori audit melalui Statement of Basic Auditing Concept atau ASOBAC, biasa disingkat, yang dikeluarkan oleh American Accounting Association. Si ASOBAC ini berfokus pada proses mengumpulkan dan juga mengevaluasi data serta bukti. Namun pada tahun 1980, fokus debat secara teoritis berfokus pada struktur dan juga cara perhitungannya dalam hal mengumpulkan bukti dan juga pada proses evaluasi maksud saya. Di sini juga ada seorang ahli lagi mengatakan bahwa yang bernama Knihel, ia menjelaskan sebagai pertumbuhan pesat pada praktik audit, peningkatan teknologi, dan juga kebutuhan untuk mengurangi biaya pada audit proses. 10 tahun kemudian, Knihel menghadapi hambatan dan juga tantangan baru bagi proses formulasi audit. Hambatan ini mencakup tekanan dari para klien pada auditor untuk mengurangi adanya biaya dan memberikan nilai yang lebih. Hal ini membuat praktik audit menjadi lebih bergantung pada memeriksa sistem kontrol klien dan juga mencari serta mengumpulkan bukti dari financial statement atau laporan keuangan yang dibuat oleh sistem itu sendiri. Dibandingkan dengan direct testing pada transaksi dan akun balance, hal ini mengurangi substantif test dan juga sample size yang dapat membuat adanya resiko bisnis audit. Di sini jelas sekali bahwa yang saya jelaskan ini sangat berkaitan dengan dua poin hal tadi. Lalu resiko bisnis audit ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk audit yang mempertimbangkan resiko klien sebagai bagian dari proses audit evidence. Pada tahun 1970, audit risk model meminta auditor untuk memperhatikan resiko dari opini audit yang tidak sepuasnya sebagai fungsi dari inherent risk, resiko di mana sistem kontrol dari klien ini tidak dapat mencegah ataupun mendeteksi dari kesalahan tersebut, sehingga resiko pada prosedur audit pun tidak dapat mendeteksi adanya suatu kesalahan. Sangat berkaitan sekali ya dari penjelasan saya tadi bahwa resiko audit ini juga menekankan pada ancaman untuk model bisnis klien dari kompleksitas lingkungan bisnis serta resiko bisnis yang mengarahkan pada resiko audit. Perubahan kunci konseptual yang bisnis audit resiko tunjukkan ke auditor adalah perlunya untuk memikirkan hubungan antara kausal dari model bisnis klien dengan operasi ke rekening keuangan dan bukan untuk berpikir dalam hal kesalahan akuntansi terlebih dahulu. Di sini juga disampaikan bahwa resiko auditing berarti auditor menerima tingkat ketidakpastian tertentu dalam suatu pelaksanaan audit. Auditor harus menyadari bahwa adanya ketidakpastian mengenai kualitas bahan bukti
keefektifan pengendalian internal klien dan juga ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah diaudit ataupun belum disajikan secara wajar. Di sini ada beberapa jenis resiko audit juga. Untuk ada 3 jenis dari resiko audit ini. Untuk yang pertama ini resiko bawaan atau inherent risk, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali bahwa inherent risk ini yaitu kerentanan suatu saldo akun ataupun golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material. Biasanya resiko ini telah ada dari awal dikarenakan adanya sifat bisnis dari entitas yang bersangkutan. Lalu yang kedua, adanya resiko pengendalian atau control risk, yang mana merupakan resiko yang baru akan muncul dan juga terdeteksi pada saat pemeriksaan internal control. Entitas yang rentan akan fraud, biasanya internal kontrolnya itu lemah. Lalu yang ketiga ini ada resiko deteksi atau detection risk, yang mana resiko ini muncul karena adanya auditor yang tidak mampu menemukan di mana kesalahannya, dikarenakan ia kurang menggunakan teknik ataupun prosedur pada saat melakukan audit ini. Dari 2 poin tadi ini sangat panjang ya dari penjelasan saya, bahwa sudah sangat jelas sekali sampai ada beberapa jenis risiko yang dapat mengakibatkan fraud. Lalu next kita akan ke ringkasan dari penjelasan saya dan teman-teman tadi. Saya akan meringkas beberapa poin. Yang untuk poin yang pertama ini adanya kerangka konseptual yang dimaksudkan untuk memberikan panduan yang koheren dan preskriptif untuk praktik akuntansi. Lalu yang kedua ini, jika efektif, hal itu akan menghasilkan komunikasi informasi keuangan yang lebih berguna kepada si pengguna. Jika konseptual, maksudnya jika efektif ini, jika kerangka konseptual ini efektif, maka hal itu akan sangat berguna kepada pengguna. Lalu yang ketiga ini, mengembangkan kerangka konseptual telah menjadi proses yang panjang dan juga rumit. Dalam mengembangkan kerangka konseptual ini sudah kami jelaskan tadi bahwa adanya kritik ilmiah dan juga kritik lain-lain, serta pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa kerangka konseptual ini tidak perlu ataupun tidak sesuai dengan standar akuntansi. Lalu untuk poin yang keempat ini, kritik terhadap proyek kerangka konseptual itu ada. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa adanya kritik ilmiah dan juga kritik-kritik yang mungkin tidak berkaitan dengan menyusun laporan keuangan ataupun dalam standar akuntansi. Lalu yang lain memperdebatkan pentingnya kritik ini. Ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa dalam membuat kerangka konseptual ini kita harus memikirkan ataupun mempertimbangkan kritikan yang masuk terhadap proyek kerangka konseptual ini. Lalu dalam audit telah terjadi pergeseran dari pengujian substantif menuju peran risiko bisnis klien. Sudah saya jelaskan juga tadi bahwa adanya risiko bisnis audit, yang mana sebelumnya itu bernama verifikasi tradisional, sekarang menjadi audit risiko bisnis. Lalu yang selanjutnya ini mengenai istilah dan konsep utama yang kami gunakan selama kami presentasi tadi, yaitu kerangka konseptual untuk akuntansi dan audit. Pernyataan konseptual, maksud saya pernyataan konsep akuntansi. Lalu yang ketiga ini FASB dan IASB, dia yang mengatur standar akuntansi. Lalu ada standar yang berbasis prinsip dan juga berbasis aturan. Dan yang kelima ini pengambilan keputusan dan juga teori keputusan, maksud saya. Lalu yang terakhir ini ada nilai-nilai profesional dan pelestarian diri. Serta yang terakhir itu ada audit resiko bisnis, yang telah berganti nama dari yang semulanya itu verifikasi tradisional. Mungkin itu saja yang dapat
teman-teman dan saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan see you on record. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai bertemu di rekaman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.